Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi, Shalom. Sebelum kita awali ibadah minggu pada hari ini, izinkan saya akan menyampaikan warta jemaat minggu tanggal 26 April tahun 2020. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, ibadah minggu selama bulan April tahun 2020 dilaksanakan di keluarga masing-masing di rumah dengan dipandu live streaming. Majelis GKJ Samang Kradinan mengucapkan selamat melaksanakan ibadah keluarga dengan hikmat dan penuh sukacita. Bagi jemaat yang ada keperluan dengan majelis, dimohon menghubungi via telepon maupun WA. Pengkhotbah yang melayani dalam ibadah hari ini adalah Saudari Novena Kris Handayani SAG. Majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Kita mulai ibadah minggu hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 13 bait pertama, Allah Bapa Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini adalah dibangkitkan untuk berkarya. Marilah kita menaikkan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 188 bait pertama, Kristus bangkit soraklah. Saudara, kita memasuki pengakuan dosa. Saudaraku, marilah kita mendengarkan hukum kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita seperti tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebagai ungkapan rasa penyesalan kita, marilah kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 406 bait yang pertama. Dimohon berdiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang mau mengakui dosa-dosanya, Tuhan Yesus senantiasa memberikan pengampunan bagi kita. Dan juga Tuhan Yesus menganugerahkan berita anugerah bagi kita yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 21. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 21. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 445 bait yang pertama, Harap akan Tuhan. Silakan duduk. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa.
Maha besar Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh Tuhan hari lepas hari boleh berganti, waktu demi waktu boleh kami lalui, dan kami merasakan cinta kasih-Mu Tuhan, senantiasa Engkau curahkan bagi kami. Terlebih ketika kami boleh kembali lagi di hari Minggu yang indah ini, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Sungguh Tuhan, kami merasakan sekalipun dalam keterbatasan kami, masih ada ruang yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami tetap menggumuli firman-Mu, untuk kami tetap berelasi dengan Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, memampukan kami untuk bisa mengerti, memahami firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh melakukan firman-firman-Mu Tuhan dalam hari kami, dalam hidup kami, sepanjang usia kami. Hamba-Mu yang Kau pilih untuk bisa mewartakan firman pada pagi hari ini, kiranya Engkau perlengkapi dengan kuat kuasa-Mu, agar hanya Engkau sajalah ya Bapa yang berkuasa di dalam peribadahan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang saat ini sedang beribadah di rumah, bacaan Injil yang akan kita gumuli di pagi hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Kita membuka Lukas 24 ayat 13 sampai 35, kita baca dan perhatikan bersama. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 70 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh,
Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan sepanjang hidup mereka. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Dari sini saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Saya berdoa semoga kita senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan, sekalipun ada keterbatasan yang masih harus kita alami pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita rasakan beberapa waktu kemarin panjenengan masih bisa berkumpul di gedung gereja, masih bisa bertemu dalam perkumpulan di rumah-rumah melalui PA maupun persekutuan doa. Akan tetapi dalam sekejap pertemuan kita ini harus terpaksa tidak kita lakukan oleh karena himbauan dari pemerintah untuk melakukan physical distancing. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing ketika melewati masa-masa sulit ini? Tentunya beragam pengalaman, beragam cerita yang timbul dari keseharian kita yang melakukan pekerjaan di rumah, bersekolah di rumah, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Dan tentunya ada kerinduan di dalam hati kita untuk bisa bertemu lagi secara langsung. Dan setiap hari saya yakin dan percaya selalu muncul harapan-harapan di hati kita masing-masing agar wabah ini lekas selesai, agar virus COVID-19 ini lekas berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, harapan-harapan yang muncul di hati kita
menurut Injil Lukas yang menjadi dasar pemberitaan firman hari ini juga terjadi, juga dialami oleh para murid yang pada saat itu tengah menanti-nantikan janji Allah bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Namun sebelum kita akan lebih lanjut lagi membahas mengenai perikop ini, kita akan sedikit mundur terlebih dahulu ke perikop yang membahas mengenai kebangkitan Yesus, karena kebangkitan Yesus inilah titik tolak dari khotbah hari ini yang diberi judul dibangkitkan untuk berkarya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang menarik yang bisa kita perhatikan bersama. Nanti ketika Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab, monggo disimak. Ditulis di setiap bagian akhir kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, selalu ada perikop yang membahas setelah peristiwa kebangkitan akan selalu diikuti dengan peristiwa perutusan. Setelah kebangkitan selalu ada perutusan. Keempat Injil itu selalu mencatat bahwa setelah Yesus bangkit selalu ada perutusan yang terjadi. Hal ini dapat kita pahami, dapat kita maknai dalam perspektif baru bahwa karya Yesus itu sudah dan terus-menerus akan terjadi di dalam hidup manusia. Kita tahu bahwa karya Allah terjadi ketika Ia mengorbankan nyawanya di kayu salib dan dilanjutkan dengan peristiwa kebangkitannya. Dan ternyata tidak hanya berhenti di peristiwa kebangkitan, namun Allah tetap menghendaki kabar keselamatan itu senantiasa diberitakan melalui perutusannya kepada para murid-murid. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop Injil Lukas ini dinarasikan mengenai tugas perutusan yang menurut saya narasi Injil Lukas ini sungguh sangat menyentuh dan sangat dekat dengan kehidupan kita hari lepas hari. Karena peristiwa perutusan ini dinarasikan dibalut dalam situasi keputusasaan yang terlebih dahulu harus dialami oleh para murid. Saya percaya bahwa di antara kita semua ya memang kita tidak berharap terjadi keputusasaan dalam hidup kita, tapi kita tidak bisa memungkiri barang sekali atau dua kali tentu kita pernah menghadapi suatu momen di mana kita merasa putus asa, merasa semplah, merasa loyo, tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin karena peristiwa kehilangan orang yang dikasihi, mungkin karena keadaan ekonomi yang jatuh, atau mungkin di situasi wabah virus COVID-19 ini kita juga mengalami kelemahan, keputusasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum masuk ke perikop Yesus yang menampakkan diri di jalan menuju Emmaus, dituliskan mengenai peristiwa kebangkitan Yesus, yang mana peristiwa kebangkitan Yesus ini disaksikan pertama kali oleh para perempuan yang hendak mengunjungi Yesus di makam. Apa yang disaksikan oleh para perempuan ini pada saat itu memang membuat mereka tertegun dan seolah tidak percaya. Namun sukacita mereka jauh lebih besar ketika mendapati Yesus tidak ada di kubur, dan mereka teringat akan apa yang telah dikatakan Yesus kepada mereka, bahwa pada hari yang ketiga Ia akan bangkit dari antara orang mati. Dan lekas segera setelah para perempuan itu menyaksikan peristiwa di mana Yesus tidak ada di dalam kubur, tidak ada di dalam makam, mereka bergegas untuk menyampaikan apa yang mereka saksikan ini kepada murid-murid yang lainnya. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara?
Apa yang disaksikan dan selanjutnya dikatakan oleh para perempuan ini tidak serta-merta dipercayai oleh para murid-murid. Para murid tidak langsung percaya opo tos janjane sing diomongke. Apa sesungguhnya yang terjadi, bahkan para murid ini merasa apa yang dikatakan dan disaksikan oleh para perempuan ini adalah omong kosong belaka. Kita tahu penyebabnya tentu saja karena pada zaman itu posisi perempuan memang tidak terlalu menguntungkan, tidak terlalu diperhitungkan. Oleh karenanya perkataan dan apa yang disaksikan oleh para perempuan ini juga dianggap sebagai angin lalu, sebagai omong kosong. Namun uniknya ada satu murid Yesus, yaitu Petrus, yang kemudian ia bergegas untuk melihat secara langsung apa yang disaksikan oleh para perempuan ini, dan ia, yaitu Petrus, lekas mengunjungi makam Yesus, dan memang benar tubuh Yesus tidak ada di makam. Namun apakah Petrus kemudian menjadi percaya? Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Meskipun Petrus sudah menyaksikan di dalam kubur itu tidak ada tubuh Yesus, tapi apa yang dilihatnya itu tidak lekas Petrus pahami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keresahan, dalam keputusasaan yang membelenggu hati para murid ini, akhirnya ada dua di antara para murid yang memutuskan untuk meninggalkan Yerusalem dan pergi menuju ke Emmaus. Dan dalam perjalanan menuju ke Emmaus itu, kedua murid ini bercakap-cakap, bahkan kalau kita perhatikan mungkin Bapak Ibu Saudara bisa sempat membaca dalam Alkitab yang ditulis, dalam Injil yang ditulis dalam bahasa Yunani, dua murid ini tidak hanya bercakap-cakap, namun mereka istilahnya berdebat. Berdebat ini mencari, memikirkan bukti-bukti terkait apa yang telah mereka dengar, apa yang telah terjadi sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk menuju ke Emmaus. Suasana yang terjadi pada saat itu adalah suasana kebingungan, suasana kebimbangan, pun juga suasana keterpurukan, kesedihan yang dialami oleh para murid karena kehilangan seorang kekasih hati. Dan suasana itu menyebabkan mereka sampai-sampai tidak mengenali Yesus yang hadir membersamai mereka dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Bahkan mereka menyebut Yesus sebagai orang asing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dirasakan, apa yang digumuli oleh para murid itu disampaikan mereka kepada orang asing ini. Mereka bertanya kepada orang asing ini, apakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak mengerti mengenai kabar Yesus yang telah disalibkan dan mati itu? Terlebih lagi kegusaran para murid ini bertambah ketika mereka mendengar kabar dari para perempuan yang menyampaikan bahwa Yesus telah bangkit. Dalam percakapan itu Bapak Ibu Saudara, ada dua kebingungan besar yang terjadi dalam hati para murid. Yang pertama, di satu sisi mereka bingung, mereka merasa ragu-ragu bahwa Yesus ini sungguh-sungguh bangkit, karena dalam sepanjang hidup mereka, mereka tidak pernah menyaksikan ada orang yang mati kemudian bisa bangkit. Namun di satu sisi mereka juga merasa bingung ketika mereka mendapati para perempuan ini memberi kabar bahwa Yesus sudah bangkit. Di tengah kegusaran yang terjadi, di tengah kehilangan pengharapan akan sosok juru selamat yang mereka harapkan bisa membebaskan Israel itu, mereka terus melakukan perjalanan, mereka terus bergumul. Dan mereka tentu saja seperti yang saya katakan di awal, tidak mengenali
Yesus yang membersamai mereka dan mengatakan Yesus sebagai orang asing. Namun Bapak Ibu Saudara, dalam ayat selanjutnya setelah percakapan itu terjadi, setelah para murid menyampaikan kegusaran hatinya, ternyata orang asing ini kemudian menerangkan bahwa sosok yang sedang mereka percakapkan itu memang harus mati dan memenuhi nubuat para nabi supaya umat manusia diselamatkan. Pada tahap selanjutnya Bapak Ibu Saudara, setelah orang asing atau Yesus ini berusaha menegaskan dengan suatu pernyataan sekaligus menegaskan keyakinan para murid, kemudian tanpa disadari mereka sudah berada di gerbang Emmaus dan saat itu hari sudah menjelang malam. Kedua murid itu pun membujuk orang asing itu untuk tetap tinggal bersama mereka. Dan masuklah orang asing itu bersama dengan dua murid. Mereka duduk bersama dan mereka melakukan perjamuan makan bersama. Disinilah terjadi peristiwa luar biasa itu Bapak Ibu Saudara. Ketika duduk makan bersama, orang asing itu mengambil roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagi-bagikan kepada para murid. Setelah peristiwa itu pada akhirnya kedua murid ini menjadi teringat akan peristiwa yang terjadi sesaat sebelum kematian Yesus. Dan mereka tersadar, mereka teringat, mereka menjadi terbuka. Oh iya, bukankah peristiwa ini juga terjadi sebelum peristiwa kematian Yesus? Dan pada akhirnya kedua murid ini menjadi sadar siapa sebenarnya orang asing yang tadinya mereka acuhkan tersebut. Yang ternyata orang asing itu ialah Yesus yang membersamai mereka dalam perjalanan menuju Emmaus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop ini mengajarkan dua hal bagi kita semua. Yang pertama, hidup kita, hidup manusia seperti dua orang yang berjalan menuju Emmaus. Di dalam perjalanan hidup kita, bisa saja kita mengalami peristiwa seperti yang dialami oleh para murid. Suasana hati kita menjadi cemas, suasana hati kita menjadi takut, menjadi gentar oleh karena suatu persoalan hidup. Kecemasan, kebingungan, ketakutan inilah yang membuat kita kemudian menjadi putus asa, kita jadi kelabaan. Dalam bahasa Jawa, mbuh raruh meh ngopo, wis aku rak ngerti meh ngopo. Mungkin kita semua, di antara kita ada yang pernah mengalami hal ini Bapak Ibu Saudara. Kehilangan arah hidup, kehilangan pegangan hidup, kehilangan sesuatu yang kita damba-dambakan. Bisa saja dalam satu tahap hidup kita sebagai manusia, kita telah memiliki rencana yang baik, kita persiapkan sedemikian rupa. Namun ketika kita merasa inilah saatnya untuk saya bisa menuai apa yang telah saya rencanakan ini, tiba-tiba badai pencobaan datang menerpa dan membuat apa yang seharusnya kita tuai, apa yang seharusnya kita petik itu menjadi terhambat bahkan sirna. Pada akhirnya hal ini membuat kita menjadi lamban hati. Kita menjadi tidak tahu bagaimana harus berbuat, bahkan menutup mata dari keadaan di sekitar kita. Marilah pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat kehadiran Sang Pemulih yang membersamai para murid menuju ke Emmaus tadi. Terkadang fokus hidup kita adalah pada kebimbangan, pada persoalan hidup yang membelenggu kita, dan kita lupa bahwa ada juru selamat
yang sesungguhnya selalu ada bersama-sama dengan kita. Persoalan hidup yang kita alami inilah yang menjadi fokus kita sampai-sampai kita lupa Tuhan telah menyediakan banyak cara di sekitar kita untuk kita bisa terlepas dari persoalan hidup itu. Pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Juru Selamat padahal kita ada dalam situasi yang sulit. Tiada yang mustahil bagi Yesus. Tiada yang mustahil bagi Yesus. Pada saat ini marilah kembali kita merasakan dan kita mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib, mustahil manusia bisa selamat. Mustahil manusia bisa hidup bersama-sama dengan Allah tanpa pengorbanannya di kayu salib. Karena kita adalah manusia yang fana. Jerih payah kita pun tidak bisa membuat kita menerima keselamatan kalau tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib. Keberdosaan manusia dihapuskan oleh cucuran darah Yesus di kayu salib. Inilah yang menjadi pengingat bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau dosa kita ditanggung oleh Kristus, kita diselamatkan oleh Kristus, apalagi masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Tentunya Allah juga ada bersama-sama dengan kita. Tentunya Allah ada di dalam setiap persoalan kita untuk kita bisa menghadapinya. Ini adalah iman kita. Ini adalah iman kita bahwa Allah ada bersama dengan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, karya Allah bagi manusia adalah spirit orang percaya untuk diutus. Dalam ayat ke-33, setelah para murid menyadari peristiwa perjamuan makan dan juga perjalanan bersama Yesus yang telah mereka tempuh itu, kemudian para murid ini bergegas untuk menuju kembali ke Yerusalem. Mereka menyampaikan kepada ke-11 murid yang lain bahwa Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon berikut dengan kisah perjalanan mereka menuju ke Emmaus. Perjalanan menuju Emmaus bersama dengan Yesus hingga jamuan makan itu tadi, Bapak Ibu Saudara, adalah kesaksian hidup nyata, adalah peristiwa yang sungguh-sungguh dialami oleh kedua murid. Bukan hoax, bukan tipu-tipu, tapi memang sungguh mereka alami. Dan kesaksian nyata inilah yang kemudian mereka sampaikan kepada murid-murid yang lain. Dari hal ini, Bapak Ibu Saudara, bisa kita petik suatu makna bahwa bagaimana hidup seorang yang menjadi utusan Yesus itu. Tentunya seperti perjalanan dan juga perjamuan makan yang telah dilalui oleh dua orang murid itu, sungguh mereka alami. Demikian juga dengan kenyataan hidup kita yang selalu bersama-sama dengan Tuhan. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur dan kembali beraktivitas, perjalanan hidup kita adalah kesaksian nyata bukti cinta kasih Allah kepada manusia. Hidup kita sebagai manusia adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Inilah yang menjadi pegangan bagi kita. Setiap perjalanan hidup manusia adalah kesaksian nyata yang tidak dapat dipungkiri lagi. Bagaimana bisa dipungkiri kalau hal itu sungguh-sungguh telah terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang mendengar sebuah seruan di gereja atau dimanapun kita berada, umat Kristen, orang percaya itu harus mengemban tugas perutusan. Nggak usah bingung lagi, perutusan apa toh yang dimaksud? Bagaimana aku bisa
mewartakan kabar keselamatan, kabar sukacita itu ya dari setiap hidup yang kita alami itu, Bapak Ibu Saudara. Baik suka maupun duka, asal kita bersama-sama dengan Kristus dan kita percaya Kristus ada bersama kita. Itulah kesaksian nyata yang bisa kita bagikan kepada saudara-saudara di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perutusan yang terjadi setelah kebangkitan Yesus ini adalah peristiwa besar yang menjadi dasar gereja pada saat ini. Gereja bukan hanya sekumpulan orang yang melembaga, bukan hanya sekumpulan orang yang melembaga, namun gereja adalah saudara dan saya yang mengemban satu tugas, satu tanggung jawab yang sama, yaitu perutusan dari Allah. Kita adalah umat yang diutus. Dalam perutusan ada pergerakan yang terjadi. Sebagaimana Allah menghendaki Israel dalam perjanjian lama yang dipanggil keluar, yang diutus keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Sebagaimana perutusan yang terjadi kepada para murid yang berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus dan kembali lagi ke Yerusalem. Demikian juga kita pada saat ini harus terus bergerak menyatakan kasih Allah bagi dunia ini sekalipun dalam keterbatasan. Kita ambil satu contoh Bapak Ibu Saudara. Kalau pada saat ini kita masih merasakan situasi yang terdampak wabah COVID-19 ini, kita tidak bisa bertemu dalam pertemuan langsung di gereja. Namun apakah itu semua membatasi kita? Tentu saja tidak. Ada media-media yang bisa kita gunakan untuk kita masih bisa melakukan tugas perutusan kita. Masih ada kesempatan, masih ada waktu yang justru bisa lebih intim lagi bersama dengan keluarga kita, untuk kita merasakan pemeliharaan Allah sungguh sangat luar biasa di dalam hidup kita. Ini adalah satu hal yang patut kita syukuri, yang nantinya ketika wabah ini sudah berlalu bisa kita ceritakan ke generasi yang akan datang. Bagaimana kita bisa survive menghadapi situasi yang melumpuhkan hampir seluruh dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang menjadi milik kita di dalam Kristus Yesus tidak hanya kita rasakan, tetapi harus kita jalani, harus kita nyatakan bagi dunia ini. Itulah yang menjadi perutusan kita sebagai umat yang telah ditebusnya. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita terus rasakan tugas perutusan ini, sembari kita menjalani hidup kita sekalipun dalam keterbatasan, dalam suka maupun duka. Kita tetap percaya bahwa ada Allah yang membersamai kita dalam tugas tanggung jawab kita sebagai gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat. Kita mengingat pengakuan kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang ada di rumah, marilah kita mengambil sikap yang baik, karena kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur tatkala Engkau masih mengizinkan kami untuk bisa beribadah sekalipun kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau masih memelihara kami dengan kebaikan-Mu, karena Engkau telah memberikan keselamatan-Mu bagi kami, sehingga kami ada sebagaimana kami hidup pada saat ini. Tiada kata lain Tuhan yang mampu menggambarkan besarnya cinta kasih-Mu di dalam hidup kami, selain rasa syukur yang kami panjatkan kehadirat-Mu. Tuhan Yesus, dalam ibadah kami di hari Minggu yang indah ini, kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa bagi situasi bangsa kami dan situasi dunia pada saat ini. Engkau mengetahui Tuhan, bahwa masih terjadi wabah virus COVID-19 ini Tuhan. Bahkan ada saudara-saudara kami yang harus meninggal dunia oleh karena virus ini ya Bapa. Tuhan, hati kami sungguh bersedih. Namun Tuhan, kami hanya mau berpasrah penuh padamu. Kami hanya mau percaya bahwa Engkau adalah juru selamat yang akan melipur, akan menghibur hati kami, dan Engkau yang akan memulihkan keadaan bangsa kami, keadaan dunia ini ya Bapa. Kiranya Tuhan, di tengah situasi yang demikian, kami bisa mengambil makna, kami bisa mengambil nilai positif dari apa yang terjadi ini, untuk bisa semakin menguatkan iman kami. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu GKJ Sampangan Kradenan, dengan segala rancangan program-program yang telah dibuat. Sungguh Tuhan, kami bukan apa-apa tanpa Engkau. Berkatilah kami, berkatilah program-program yang kami buat. Kiranya melalui program ini, penggembalaan, perutusan, dan pewartaan kabar keselamatan boleh kami lakukan bagi saudara-saudara kami, baik yang ada di gereja ini maupun di sekitar gereja kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi Bapak Pendeta Bambang Santoso. Tuhan memberkati tugas pelayanannya, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati kesehatan beliau. Sungguh Tuhan, kami berdoa agar Bapak Pendeta, Tuhan berikan hikmat-Mu di dalam menggembalakan gereja ini. Pun juga kami berdoa bagi setiap majelis, komisi, panitia yang bekerja keras Tuhan, untuk bisa melayani di gereja ini Tuhan. Berkatilah mereka, berkatilah keluarga mereka, agar bisa melayani Engkau sepanjang hidupnya. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi seluruh warga jemaat-Mu, baik kami yang anak-anak, Tuhan berkati pertumbuhan iman kami, berkati masa muda kami. Kami yang remaja, kami yang pemuda, keluarga muda, Adi Yuswo sekalipun, Tuhan Yesus memberkati kami masing-masing dengan segala keberadaan kami. Sungguh Tuhan, kami bukan apa-apa tanpa Engkau. Di setiap jenjang hidup kami ini Tuhan, kami pasrahkan penuh agar Tuhan berkati Engkau yang campur tangan di dalam setiap persoalan, di dalam setiap perkembangan hidup kami ini ya Bapa, selalu bersama-sama dengan Engkau. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa terkhusus bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang menderita oleh karena kelemahan fisik. Kami berdoa ya Bapa, bagi Bapak Gusar Partogi
Kami berdoa bagi Bapak Girin, kami berdoa bagi Ibu Kusran, Bapak Andreas Sukinowati, Tuhan berkati. Bapak Ibu Sutiono, Tuhan jamah. Bagi Bapak Dwi Martanto, Bapak Ibu Sunarno, Ibu Suyati Mulyono, Tuhan berkati. Bapak Johan Supriyanto, Tuhan berkati. Ibu Sukiran, Tuhan berkati. Mas Tian, cucu dari Pak Suparno, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Hartawan. Yang terkasih Bapak Agustri, Tuhan berkati. Bapak Kushananto Agung, Bapak Sarim, Bapak Lasono, dan yang terkasih Ibu Rasid, semuanya Tuhan. Jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan fisik, Tuhan berkati. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Engkau yang mengangkat sakit penyakit dan Engkau yang memberkati keluarganya di dalam mendampingi proses pemulihan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa bagi situasi keamanan bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh jajaran yang ada. Kiranya Tuhan bisa mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana di dalam memimpin bangsa kami yang majemuk ini. Dan kiranya kami sebagai warga negara Tuhan juga bisa menjadi warga negara yang baik, yang bertanggung jawab, dan juga bisa membangun bangsa kami ini, Yesus, menjadi bangsa yang makmur, yang maju, dan yang beradab. Tuhan Yesus Kristus, tak lupa saat ini kami juga berdoa terkhusus Tuhan bagi lembaga-lembaga Kristen yang ada. Kami berdoa bagi sekolah-sekolah Kristen, kami berdoa bagi yayasan-yayasan Kristen, berdoa bagi sinode. Khususnya juga Tuhan, kami berdoa bagi rumah sakit Kristen maupun rumah sakit yang ada di sekitar kami, yang saat ini harus bekerja keras melawan wabah virus corona ini. Tuhan, berkatilah para medis, berkatilah dokter, berkatilah mereka yang ambil bagian dalam perawatan pasien ini ya Bapa. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan dan kemampuan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan pribadi kami masing-masing. Kami menyadari Tuhan, banyak hal yang terjadi di dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan, banyak kelemahan yang masih terjadi di dalam kami menjalani hidup ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kami berserah penuh padamu. Sungguh Tuhan, kami memerlukan Engkau. Kiranya Tuhan, melalui doa-doa yang kami panjatkan, pujian-pujian dan perenungan kami akan kebenaran firman-Mu, kami boleh semakin mengenal Engkau sebagai juru selamat di dalam hidup kami. Inilah Tuhan seru doa kami, inilah syafaat kami yang kami pinta di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah kita masing-masing, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan, baik itu persembahan mingguan, bulanan, ucapan syukur, dan persembahan lainnya. Firman Tuhan sebagai dasar kita mengaturkan persembahan diambil dari Mazmur 116 ayat yang 17 sampai 18. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh jemaatnya. Seraya mengaturkan persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 428 bait yang pertama. Sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang
mata sekelilingmu, membawa ke ladang-ladang yang beruning dan sudah matang untuk dibuat. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah rela mati untuk menebus dosa-dosa kita, dan yang telah memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Terbukti pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama menghampiri tatamu, mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang telah disampaikan oleh Saudari Novena. Bapa, firman yang telah kami terima pada pagi hari ini, Tuhan meteraikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga boleh menjadi dasar dalam kehidupan kami yang akan datang. Dan kami boleh menyerukan kepada sesama kita, dimanapun kita berada, melalui dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah surgawi, pada saat ini kami juga mengaturkan persembahan yang telah kami kumpulkan, yang berupa uang. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, dan Tuhan sendiri yang akan memberkati persembahan ini, sehingga boleh kami pergunakan dalam kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang telah Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan yang dari Engkau, sehingga di dalam melaksanakan tugas pemberian-Mu ini boleh berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk para komisi dan saudara-saudara kami yang mempergunakan persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan takut akan Tuhan, sehingga di dalam menggunakan persembahan ini boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, ajarilah kami untuk mempersembahkan kehidupan kami seutuhnya hanya kepadamu, karena tanpa bimbingan dan penyertaan Tuhan, kami ini tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu kami hanya berserah diri kepadamu. Tuhanlah yang akan menyertai kehidupan kami untuk hari-hari yang akan datang. Bapa, doa dan permohonan kami ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bersembunyi
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.